Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kalian semua ya. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang norma dalam mewujudkan sebuah keadilan ya. Tepatnya ini materi bab 2 kelas 7 ya. Di bab 2 ini kita akan mempelajari sebuah aturan dalam kehidupan bermasyarakat atau kata lainnya norma ya, seperti itu. Nah, ada beberapa submateri yang akan kita bahas ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini ada norma dalam masyarakat ya. Lalu yang kedua ada pelanggaran norma ya. Yang ketiga arti penting norma dalam mewujudkan sebuah keadilan ya. Lalu yang keempat ada pelaksanaan norma itu sendiri ya dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, kita lihat sekarang hakikat dan tujuan norma ya. Di sini pasti kalian sering mendengar kata-kata norma ya. Norma apa sih ya? Kalian taunya norma adalah tata tertib, norma adalah aturan ya. Betul ya, seperti norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas atau tidak pantas. Jadi kalian harus ngerti, harus paham, harus tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Itu norma ya namanya ya. Nah, norma ini bertujuan untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi nggak bisa seenak-enaknya kita dalam hidup bermasyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada aturan ya, pasti ada aturannya. Jadi nggak bisa seenaknya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ya, di dalam kehidupan sehari-hari norma ini terbagi atas 4 macam ya. Yang pertama ada norma agama ya, lalu yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum ya. Kita akan mempelajari norma-norma ini lebih lanjut pada pertemuan berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tuntas ya 4 macam norma ini ya, norma yang memang sudah ada ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Sekarang apa sih fungsi dari norma ini gitu ya? Oke, fungsi dari norma ini yang pertama petunjuk atau pedoman dalam bersikap atau bertindak yang tadi saya sudah bilang. Kamu nggak bisa seenak-enaknya, semau-maunya kamu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti ada sebuah aturan ya, ada sebuah tata tertib. Kalian di sekolah aja punya tata tertib gitu ya, di masyarakat juga pasti ada gitu ya. Jadi sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam bertindak atau melakukan sesuatu ya. Yang kedua, pencegahan benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat ya. Lalu yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ini udah pasti ya. Jadi apabila semua orang ya, semua masyarakat mematuhi norma yang berlaku, mematuhi aturan yang berlaku ya, maka bisa dipastikan ya masyarakat di sekitarnya pun menjadi aman dan tertib ya, tentram ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu ketika kita sudah menjalankan norma dengan baik ya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih manfaatnya gitu ya? Yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat ya. Lalu yang kedua, mencapai integrasi sosial ya. Yang ketiga, mewujudkan keteraturan sosial ya. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu, dan yang terakhir melindungi orang yang lemah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang ini bisa melanggar ya atau tidak mematuhi norma yang ada gitu ya. Yang pertama ada proses sosialisasi yang tidak sempurna ya. Norma ini kan harus biasanya tuh dikasih tahu ya, misalnya dari orang tua ke anak gitu ya, dari tetangga ke tetangga gitu ya. Nah, ketika sudah berjalan norma ini dalam masyarakat, kalau ada yang nggak sempurna ngasih taunya gitu ya. Jadi apa namanya, nggak tahu nih kalau norma yang dalam masyarakat ini seperti apa. Kadang-kadang dia
bisa melanggar norma gitu ya. Ini bahaya juga gitu ya. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, dan yang keempat ingin menjadi individu yang bebas. Ini biasanya mesti di note gitu ya, ingin menjadi individu yang bebas, biasanya nggak mau diatur gitu ya, semaunya dia ya, padahal ya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada aturannya ya, ada normanya. Lalu selanjutnya longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Yang terakhir adalah sikap mental ya, seperti itu. Sekarang apa akibatnya kalau apa namanya seseorang itu melanggar norma, ya, sering melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada keretakan hubungan antar kelompok masyarakat ya. Pasti biasanya kalau udah keretakan gini timbul rasa ketidakpercayaan. Biasanya seperti itu ya. Eh, karena seringnya melanggar gitu ya, pasti orang itu menjadi hati-hati ya. Jadi melihatnya itu lebih ke curigaan gitu ya. Ini sama yang kedua gitu ya. Jadi curiga aja, negatif thinking terus pikirannya. Karena dia sering melanggar norma ya, seperti itu. Lalu tadi ada tuh perubahan kepribadian pada individu, ya timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Lalu yang ketiga kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia gitu ya. Lalu yang terakhir ada dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik ya, seperti itu. Nah, lalu apa sih upaya-upaya pencegahan supaya masyarakat ini taat terhadap aturan, taat terhadap norma yang berlaku ya. Ketika norma ini sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat, pasti akan tercermin ya, akan timbul rasa kedamaian, ketentraman, keadilan gitu ya. Nah, yang pertama ini harus ada pembiasaan gitu ya. Jadi kita harus terbiasa gitu ya, mematuhi aturan yang berlaku ya, mematuhi norma yang berlaku seperti itu. Lalu yang kedua teladan, ketiga penyadaran, keempat pengawasan gitu. Jadi memang harus diawasi ya. Jadi bukan hanya kita saja nih, kita memang sudah taat terhadap norma misalnya, tapi kita juga mengawasi orang lain. Apabila orang lain ini melanggar norma ya, ini tugas kita gitu ya untuk memberitahu ya, memberitahu si orang ini yang melanggar gitu ya, supaya lain kali nggak boleh melanggar norma, nggak boleh melanggar aturan, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada penghargaan dan hukuman ya. Jadi apabila misalnya saya nih, saya sudah mematuhi norma tertentu misalnya, nah saya mendapatkan penghargaan gitu ya, harus mendapat penghargaan. Jadi di lain waktu orang ini ya saya tetap menjalankan norma yang yang baik gitu ya, apa namanya, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan norma yang ada gitu ya. Nah, sebaliknya apabila saya melanggar norma, maka saya harus mendapatkan hukuman. Nah, hukuman ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk penyadaran yang di nomor 3 tadi. Apabila sudah dihukum gitu ya, pasti kan harusnya sadar gitu ya. Oh, saya sudah melanggar norma nih. Kemarin sudah dihukum, ya udah deh, besok saya nggak mau lagi melanggar norma ini gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, oke, saya rasa materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Apabila nanti ada yang mau bertanya, silakan langsung aja di komen ya. Sebutkan nama dan kelas ya, seperti itu ya. Insya Allah nanti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalnya videonya terlalu singkat ya, seperti itu. Nanti next week ya, kita akan bahas macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang tadi saya sudah bilang itu ya. Ada 4 norma ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.